Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bertujuan memberikan insentif bagi perdagangan dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fasilitas kepabeanan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, fasilitas yang terkait dengan pelayanan, yang dimana fasilitas ini untuk mempercepat arus barang, orang, dan dokumen dengan kewajiban bea masuk tetap berlaku. Contohnya pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean, fasilitas forest lake, pelayanan segera, fasilitas jalur prioritas, dan fasilitas pemberitahuan pendahuluan. Kemudian yang kedua, ada fasilitas yang terkait dengan fiskal, berupa pembebasan, pengurangan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk, untuk mendukung sektor industri, perdagangan, dan kepentingan publik, serta internasional. Fasilitas pelayanan kepabeanan mencakup sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean. Barang impor dapat dibongkar atau disimpan di tempat lain di luar kawasan pabean dengan persetujuan dari Kepala Kantor Bea Cukai agar memudahkan alur barang impor. Yang kedua ada forest lake, fasilitas yang memungkinkan barang dikeluarkan terlebih dahulu, sementara dokumen diselesaikan kemudian, seperti untuk barang milik pemerintah, TNI, atau barang niaga yang penggunaannya sangat mendesak. Kemudian ada pelayanan segera atau rush handling, pengeluaran barang impor tertentu secara cepat dengan dokumen yang menyertainya. Misalnya, organ tubuh, jenazah, barang berbahaya seperti bahan radioaktif, binatang dan tumbuhan hidup, serta dokumen sensitif waktu. Kemudian ada jalur prioritas, fasilitas khusus untuk importir berstatus baik yang memungkinkan penyelesaian impor dengan proses lebih cepat dan sederhana, tanpa pemeriksaan dokumen dan fisik, kecuali untuk barang-barang tertentu, seperti impor sementara, reimpor, atau barang yang memerlukan pengawasan intelijen. Kemudian ada pemberitahuan pendahuluan. Importir dapat mengajukan pemberitahuan impor barang sebelum kedatangan barang untuk mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan, mengurangi waktu dan biaya handling di kawasan pabean. Fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan. Yang pertama, pembebasan bea masuk meliputi dua kategori pembebasan bea masuk. Yang pertama, pembebasan atau keringanan bea masuk yang bersifat relatif, diberikan berdasarkan persyaratan dan tujuan tertentu seperti impor barang untuk pembangunan industri, mesin, peralatan pencegahan pencemaran, bibit pertanian, barang kerusakan, keperluan olahraga, proyek pemerintah, dan barang untuk diekspor setelah diolah. 2. Pembebasan bea masuk yang bersifat mutlak, diberikan jika syarat yang ditentukan dipenuhi, termasuk untuk barang perwakilan negara asing, badan internasional, buku ilmu pengetahuan, barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan sosial, barang untuk museum, penelitian, keperluan khusus, persenjataan, contoh barang non-perdagangan, barang pindahan, barang pribadi dengan batas tertentu, obat-obatan, dan barang yang diekspor kemudian diimpor kembali. 2. Keringanan bea masuk adalah pengurangan pembayaran bea masuk sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diberikan untuk meningkatkan daya saing industri atau mengatasi kelangkaan bahan pokok seperti gula, terigu, kedelai, beras, dan lainnya. Jika barang impor tidak diekspor kembali dalam waktu yang ditetapkan, akan didenda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayarkan. 3. Penangguhan bea masuk adalah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong ekspor dan kelancaran arus barang. Penangguhan adalah penundaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pungutan bea masuk tidak diterapkan jika jumlah pungutan yang seharusnya dibayar sesuai dengan penggunaan bahan baku yang diolah menjadi barang jadi dan diekspor. Namun, jika barang yang diekspor kurang dari yang seharusnya, kekurangan akan dikenakan pajak lalu lintas barangnya. Barang impor sementara harus diekspor kembali dalam waktu maksimal 3 tahun untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian barang impor sementara, karena pada waktu pengimporannya dibebaskan atau diberikan keringanan bea masuk. 4. Pengembalian bea masuk dapat diberikan kepada pihak yang menerima transmisi atau keringanan bea masuk sesuai dengan keputusan resmi. Namun, ini tidak berlaku untuk bea masuk yang dibayar atas barang impor yang diolah.
dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Berikutnya adalah tempat penimbunan berikat atau TPB adalah fasilitas kepabeanan yang memberikan insentif penangguhan bea masuk serta pengecualian dari pajak-pajak impor dan pajak dalam negeri. Fasilitas ini bersifat institusional, artinya insentif pajak diberikan kepada institusi atau subjek pajak tertentu, bukan terhadap objek pajaknya. Fungsi dan tujuan TPB. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing produk ekspor dengan efisiensi pasokan bahan baku industri dalam negeri. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam impor, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan penjualan barang. Yang ketiga, memperlancar arus barang untuk kegiatan impor dan ekspor, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa jenis tempat penimbunan berikat atau TPB beserta penjelasannya. 1. Kawasan berikat atau KB. Kawasan berikat merupakan tempat dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan industri pengolahan atau kegiatan lain terkait ekspor dan impor. Beberapa fasilitas yang diberikan di kawasan berikat antara lain penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 untuk barang impor yang digunakan dalam proses produksi dan konstruksi. Syarat fisik kawasan berikat adalah akses langsung ke jalan umum, fasilitas sistem satu pintu untuk pemasukan dan pengeluaran barang, pagar keliling setinggi minimal 2,5 meter, dan ruang kerja bagi petugas bea cukai. Kemudian fasilitasnya yaitu penangguhan bea masuk untuk barang modal, peralatan, dan bahan baku. Tidak dipungut PPN dan PPNBM atas impor atau pemasukan barang dari daerah pabean Indonesia lainnya atau DPIL yang diproses di kawasan berikat. 2. Gudang berikat atau GB. Gudang berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor yang belum menyelesaikan formalitas kepabeanan seperti barang yang dimasukkan untuk kemudian diekspor kembali atau diproses lebih lanjut. Fasilitas ini mendukung kelancaran logistik dan efisiensi biaya dalam proses produksi. Syarat dan fasilitas. Barang yang diimpor untuk pembangunan gudang berikat mendapat penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPh pasal 22. Barang impor yang disimpan di gudang berikat juga diberikan fasilitas penangguhan bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan tertentu seperti ekspor atau distribusi ke kawasan berikat lainnya. 3. Toko bebas bea atau duty free shop. Toko bebas bea adalah tempat penjualan barang yang diberikan fasilitas kepabeanan untuk orang tertentu seperti warga negara asing yang bertugas di Indonesia atau pelancong yang berangkat ke luar negeri. Barang yang dijual di sini diberikan pembebasan bea masuk PPN dan PPNBM. Kemudian fasilitasnya adalah barang yang dijual di toko bebas bea tidak dikenakan bea masuk PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22. Penjualan dilakukan di lokasi seperti terminal keberangkatan bandara internasional atau dalam kota. Tempat penyelenggaraan pameran berikat atau ETP adalah kawasan untuk pameran barang impor. Fasilitas pabean untuk barang di ETP meliputi 1. Golongan A, yaitu penangguhan BM, bebas cukai, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 impor. Barang harus diekspor kembali. 2. Golongan BM, yaitu bebas BM, cukai, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 impor dengan batas FOB USD 1000 per peserta untuk promosi. 3. Golongan C, bebas BM, cukai, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 impor dengan batas FOB USD 1000 per peserta untuk dekorasi stand. 4. Golongan D, bebas BM, cukai, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 impor dengan batas FOB USD 5.000 per peserta dan FOB USD 25.000 kolektif untuk souvenir gratis. 5. Golongan E, bebas BM, cukai, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 impor untuk barang konsumsi atau makanan dan minuman. Jenis TPB saat ini termasuk KB, GB, TBB, dan TPPB. Tempat pelelangan berikat dan tempat daur ulang berikat belum ada.